Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Gusti Rahmat dengan NIM 2120141. Guna video ini yang kami buat untuk sebagai pelengkap ujian tengah semester dari ilmu dakwah, yang mana di sini dosen pengampunya itu Bapak Melva Maudi. Jadi di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Maksudnya inti permasalahan ataupun materi ilmu dakwah. Yang pertama itu dasar hukum dakwah, pengertian dakwah. Dakwah itu mengajak itu, dan bisa dikatakan perkataan ataupun perbuatan, yang mana dengan perkataan perbuatan itu kita mengajak orang atau membawa orang kemana akan arah, maksudnya kemana akan kita bawa dengan perkataan tersebut. Dan adapun unsur-unsur dakwah, pertama yaitu dai yaitu orang yang menyampaikan dakwah itu sendiri. Selanjutnya ada mad'u yaitu objek ataupun sasaran, ataupun bisa juga disebut dengan jemaah. Selanjutnya itu maddah ialah pesan yang disampaikan gitu. Selanjutnya wasilah yaitu media yang kita gunakan. Selanjutnya itu tarikah adalah metode, dengan metode apa yang kita gunakan dalam berdakwah. Dan adapun dasar landasannya dari dakwah ini itu Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang mana artinya, dan hendaklah ada dari kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, dan melarang kepada yang munkar. Sungguhnya mereka orang beruntung gitu. Jadi selanjutnya yang akan kita bahas itu tentang metode dakwah. Adapun metode dakwah ini bermacam-macam. Ada secara khutbah ataupun secara tabligh. Dan yang menjadi metode dakwah ini ada 3 metode yang di dalam ilmu dakwah ini. Pertama dengan hikmah atau bijaksana. Jika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus bijaksana, adil. Selanjutnya itu dengan hasanah. Hasanah itu memberikan pengajaran ataupun motivasi ataupun arahan kepada orang. Selanjutnya itu dengan cara berdebat secara yang baik gitu. Maksudnya jika kita menyampaikan suatu usulan ataupun solusi kepada pendapat orang, maka pendapat yang orang berikan kepada kita harus menerimanya, menghargainya, bukan menolaknya. Begitu juga dengan pendapat kita. Pendapat yang kita berikan, boleh kita memaksakan bahwa pendapat itu kita benar gitu. Selanjutnya yaitu adapun keutamaan dari berdakwah ini ada banyak gitu. Di antaranya yang mana pertama yaitu sebagai tugas para nabi dan rasul. Sudah jelas bahwa tugas yang paling mulia, kita sebagai kaki tangan dari para nabi dan rasul gitu. Tentu ada nilai sisi positif baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu mendapatkan pahala yang besar. Tentu saja pahala pekerjaan yang kita baik, kita mengajak orang kepada kebaikan, kita melarang orang kepada kebaikan, tentu kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Selanjutnya itu menyelamatkan kita dari azab, yang mana maksudnya ialah dengan kita mengajak orang kepada kebaikan, otomatis kemungkaran akan hilang, dan bahwa Allah tidak akan mendatangkan musibah ataupun bencana kepada suatu negeri selama di negeri itu masih ada yang menebarkan kebaikan. Maka itulah. Selanjutnya yaitu menjalan menuju khairul ummah. Khairul ummah ialah jalan kebaikan atau jalan menuju kejayaan. Kalau yang mana di sini dijelaskan jalan untuk menuju
orang-orang kepada jalan kebaikan atau mengajak orang kepada jalan benar. Selanjutnya kita bahas tentang kompetisi yang dimiliki oleh uh, dalam berdakwah. Pertama itu substantif. Maksud dari substantif ini ialah kompetisi yang dimiliki oleh seorang pendakwah di bidang ilmu pengetahuan. Maksudnya ilmu yang dia miliki itu sangat luas, mencakup pertama seperti ilmu pendidikan, ilmu agama dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan ilmu yang dimilikinya itu sudah lebih banyak atau lebih luas gitu. Jikalau dia dalam menyampaikan, dia menyampaikan apa yang bisa saja menyampaikan materi-materi itu secara dengan mudah karena ia telah dibekali dengan ilmu yang sangat banyak. Selanjutnya itu metodologis, kompetisi metodologis. Yang dimaksud dengan kompetisi metodologis ini ialah bagaimana cara itu cara maksudnya pendakwah dalam memberikan ceramahnya atau metode. Contohnya seperti di dalam berceramah dia bisa mengkondisikan ataupun mengkualifikasi masalah yang terjadi. Dan juga seperti dalam berdakwah itu ada tanya jawab ataupun dialog yang menyebabkan bisa dakwah itu tersampaikan secara kondusif. Selanjutnya kita bahas tentang prinsip-prinsip dakwah. Yang mana adapun prinsip dakwah ini seperti ada menurut Ali, yang mana di sana dijelaskan bahwasanya dalam berdakwah itu harus memberikan teladan sebelum kita berdakwah. Selanjutnya kita harus mengikat hati para pendakwah, maksudnya mengikat hati audien kita supaya kita lebih fokus. Bagaimanapun caranya, maka kita harus memberikan cara supaya orang itu terfokus kepada kita. Selanjutnya itu mengenalkan sebelum memberikan beban. Maksudnya kita mengenalkan materi kita, apa yang akan kita bahas sebelum kita menjelaskan kepada orang itu. Selanjutnya membabarkan secara bertahap. Maksudnya di dalam suatu pembahasan ada masalahnya nanti bertahap. Ada pembahasan seperti masalah akidah ataupun masalah berat, jadi secara bertahap, bukan secara keseluruhan, agar orang-orang itu mudah dalam memahaminya. Selanjutnya itu ada seperti masalah pokok. Kita harus memberikan masalah pokok dulu secara garis besar sebelum kita memberikan masalah yang kecil-kecil yang rumit, supaya orang itu bisa nanti menyeimbangkan dan memahami terhadap apa yang kita sampaikan. Selanjutnya itu memberikan mendidik gitu, bukan menelanjangi. Maksudnya mendidik ini ialah kita memberikan pengajaran, bukan membuka aib seseorang terhadap di dalam metode dalam berdakwah tersebut. Selanjutnya bukan mempersulit tetapi mempermudah. Maksudnya mempersulit ini ialah kita memberikan kata-kata yang sulit dipahami, tetapi kita harus menggunakan kata-kata yang mudah bisa dipahami oleh masyarakat secara mudah. Selanjutnya kita harus melapangkan hati, membesarkan hati. Kita harus bersedia menerima kritikan ataupun saran sebelum kita memberikan peringatan atau ancaman kepada orang itu. Dan yang terakhir ialah bukan gurunya bukan murid dari buku, tetapi murid dari guru. Maksudnya kita berguru kepada guru, kita belajar kepada seorang guru, meskipun kita memakai buku, tetapi kita membutuhkan seorang guru supaya menjelaskan lebih luas. Bukan kita hanya memahami dari apa yang tersirat di buku tersebut. Selanjutnya yaitu ada juga yang tertinggal tadi, memberikan pemahaman, bukan mendikte. Kebanyakan orang di dalam berkhutbah ataupun berdakwah itu apa yang tertulis di buku itulah yang mereka sampaikan, bukan mereka menyampaikan secara yang mereka pahami, yang mudah dipahami oleh orang. Dan selanjutnya yaitu problematika ataupun permasalahan di dalam dakwah itu ada dari diri dakwah, dari pendai tersebut, seperti pemahaman ataupun metode yang digunakan tidak kondusif, dan juga dari masyarakat itu sendiri, seperti masyarakat yang kurang memahami ataupun menyetujui
terhadap apa yang disampaikan. Selanjutnya kurangnya minat dari para umat untuk berceramah, untuk mendengarkan ceramah, dan kebanyakan dari mereka itu seperti bergengsi. Itu tidak hilang dari mereka. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur yang atau kiat yang dapat kita lakukan dalam berdakwah uh, agar dakwah kita menarik, seperti berkenalan. Di awal kita berceramah kita berkenalan, selanjutnya kita mulai menghafal nama, selanjutnya selanjutnya kita memanggil nama dengan nama yang baik. Setelah itu kita senyum dengan ikhlas, sebarkan Islam dengan baik. Ada juga penampilan yang menarik, memanggil nama yang baik, selanjutnya pandang dengan kasih sayang, dan masih banyak lain. Itulah. Dan adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan ini seperti surat Al-Baqarah yang mana atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Dan ada juga yang menyampaikan dalil tentang metode ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum bil akhirah. Itulah mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan kali ini, supaya bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipahami dengan mudah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.